BBBI Hebat. BBBI Maju. Nah, berlanjut lagi. Jadi tadi kita kan bicara pohon kecil kemarin ya. Jadi hari ini prosesnya. Nah ini ada anting putih nih 3. Nah, Pak D ini beli bahan yang sudah ada akar, batang ya. Nah, ini ada berapa cabang kita cari ya. Karena proses ini lumayan lama. Jadi kalau proses ini mungkin bisa 2 tahun, bisa lebih. Apalagi di tempat yang kurang cocok ya. Perkembangan anting putih kan lambat deh. Nah, ini contohnya, ini contoh. Jadi, kalian bisa lihat akar, batang. Ini awalnya kan potong semua nih. Setelah dipotong ada tumbuh tunas ini kan. Tunas induk juga. Nah, pas mungkin motong juga. Nah, dalam pelaksanaan ini kan proses pohon itu kan untuk tumbuh subur nih. Nah, jadi tumbuh ini sama ini. Benar nggak? Nah, setelah tumbuh, proses yang di sini ini dipotong lagi. Makanya dapat ini. Ini kan di belakangnya habis dipotong. Mau tidak mau harus motong kalau mendapat karakter tua. Ya, sama dengan ini contoh nih. Sama juga dengan ini. Nih. Nah, ini. Jadi awalnya kan potong dulu nih. Setelah potong, besarin dulu akar ya, akar dengan batang. Setelah dapat, karena ini prosesnya mau pakai mame, potonglah pendek antara 4 cm atau 5 cm. Potong. Ya. Setelah dipotong, nah tumbuhlah ini lagi 1 dan 2. Dibiarin los dulu dengan los biar nutupin luka. Setelah nutupin luka, ini potong lagi. Mencari ini yang di atas nih. Seterusnya. Ini udah dapat 1, 2, 3. Terusan. Terus ini dulu ya, Pak ya? Ya. Oke? Paham? Nah, cek sekarang waru-waru. Biar berbagi buat teman-teman. Ada yang tanya juga waru. Bagaimana proses waru? Waru. Nah ini kalau waru ini. Di Bali pakai pindaan Pak deh. Warung kayu. Awal ini kan sederhana warunya. Juga ini prosesnya dari segini, tadi segini ya besarnya. Ini prosesnya Pak D dibuat bibit bukan di Pak Man Tebo Bonsai. Pak Yan di sana dan biasa. Jadi di Tebo Bonsai diproses bibit, jadi Pak D pilih 1 bibitnya. Tapi titip ngeluarin program di sana. Jadi kita sempat buatin video dulu, masih kecil, dibantu oleh Pak Man, prosesnya di sana. Dan sekarang waktu kita pengangkatan, pohonnya udah lumayan besar, cuman belum seperti ini. Nah, jadi saran Pak D, teman-teman yang sudah pohonnya ada cabang, ya, cabang 1, 2 itu dan terusnya udah ada, mending pohonnya program di pot biar lebih maksimal kontrolnya. Karena kita bicara ini pohon kecil, bukan pohon besar. Betul nggak? Betul, Kita pohon kecil jadi pohon the max. Nah, kalau kadang-kadang di bawah itu bisa kebablasan deh. Bisa kebablasan dia. Tapi kalau di pot kita bisa kontrol. Ya. Nah, ini waru. Nah, dengan kerangka seperti ini asik nggak? Nah, jadi kita buat tahapan ini. Ya. Nah, jadi kalau kita membuat tahapan, secara otomatis karakter tuanya dapat. Mudah di tahapan ya. Ya, coba mana tahapannya? Coba bisa ditunjuk. Nah, potongan. Terus potong. ya. Ini. Ya. Terus lagi itu ya, potong lagi itu. Ini juga nih, potong. Nih ada tahapan juga, nih potong juga. Kalau cabang keduanya ini potongnya. Nih bekas potong nih juga. Nah, itu juga nanti buat dipotong. Ini nanti juga dipotong pendek. Nah, termasuk ini juga dipotong pendek. Tetap diarahkan kawat dikit biar lentur ya. Biar lentur seperti itu, digunakan kawat dulu. Biar gak kaku dia, biar lentur kayak. Nah, terus untuk pruning, ini tiap 3 bulan sekali. Kalau memang 2 bulan lebat sekali cukur aja. Nah, yang paling penting di waru itu kan pemangkasan akar. Berarti pruningnya di ujung sini ya, Pak? Enggak, jangan. Kalau ujungnya biarin. Daun-daunnya semua habis. Ujung-ujungnya biarin. Tujuannya apa? Kalau ada tunas-tunas baru yang muncul, yang kita harapkan biar nggak mati. Mati itu biasanya kan karena daun rimbun nih ketutup. Cahaya nggak bisa masuk, biasanya mati.
Padahal tunas itu kita perlukan sekali. Betul nggak? Nah, untuk memunculkan tunas-tunas baru bisa ditekuk dikit. Sama kayak Andi Budi. Oh, ditekuk. Tekuk ya, Muncul. muncullah tunas baru. Nah, Ya. seperti itu prosesnya. Kalau ganti media, waru jangan pusing-pusing, cabut aja enggak apa. Nah, Cabut, jadi Pak, ya langsung dicabut aja. nanti untuk akarnya potong setengah. Potong setengah. Segini. Potong aja. Nggak apa. Tuh ekstrim nih, potongnya segini. Apokat lu potong. Dari habis potong, masuk media, tanam lagi. Subur dah kayak ini. Ini subur sekali. Ya, sampai ini ya. Kalau Bali dibilang bisa pakai loloh. Iya, pakai loloh. Nih, luar biasa. Loloh, Pak Di. Kalau kita pandang dari bawah kan asik sekali pohonnya kan. Asik sekali. Nah, coba lihat batangnya lebih jelas. Ini akarnya bagus. Keliling akarnya, ya. Oh, lebih. Makanya pentingnya proses akar utama. Akar waktu membesarkan batang. Setelah akar batang itu batangnya besar, akar pasti subur ya kan, Ari kan? Nah ini kalau ke samping akarnya keren. Ini konsepnya twin. Twin. Ya twin, jadi di sini nanti ada mahkota. Karena dia batang dua kan, satu, dua, konsepnya twin. Nah jadi tergantung adik-adik senangnya tuh konsepnya apa. Twin apa informal, formal silahkan dulu. Jadi kita untuk desain bonsai, cari yang tergampang deh, menurut kita. Tetapi tidak terlepas dari kontes atau kompetisi. Karena apa? Secara otomatis deh, pohon yang sudah menang kompetisi, secara otomatis harganya pasti Naik. Nah, jadi itu Nana. Jadi berusaha mendesain pohon-pohon yang untuk kompetisi juara. Nah, jadi image-nya juga di The Max. Bisa nggak lingkaran batang besar bisa dibuat untuk pohon The Max? Bisa. Kenapa tidak? Budi contoh ini. Ini lingkaran batangnya lumayan ya, hampir 40. Ya. Yang lebih besar ada, Dek. Yang lingkar batangnya 90. Nah, jadi itu Denpasar Moon. Jadi buat teman-teman semua, jadi Denpasar Moon kan udah ada asing di tengah teman-teman. Cuman kan tidak semua tahu secara fisiknya ya. Terutama Dek Wayan juga mungkin baru kali ini ya ke sini. Meskipun dekat, tapi kan karena kesibukan ya. Iya, karena Alangkah bagusnya langsung ketemu fisiknya seperti apa. Nah, kebetulan habis dikerjakan, jadi habis dikemas. Nah, ternyata pohon itu dari kecil gini bisa dapat lingkar 90. Ya, itu udah saya penasaran. Di pot. Makanya Penasaran. sini, Kita Pak Di. cek teman-teman. Nah, yang penasaran. Ini baru tadi ya. Ya. Untuk media, waru Ya. ini menggunakan pasir Malang. Malang. Pasir Malang, boleh dikasih kokopit dikit. Terus insek tetap ya. Jangan lupa. Kalau daun udah agak kuning, nanti langsung pangkas akarnya, cabut. Langsung cemplungin lagi. Nah, yang jelas keseriusannya merawat pohon. Kalau sudah serius, hasilnya bagus. Karena proses pohon itu kalau tidak subur ya kan tidak pernah jadi. Oke, kita cek. Nah, ini buat adik nih. Nah, ini habis dikemas ya kemarin. Kita bersihkan, rapikan. Nah, Ini saya lihat secara langsung. ini ipriknya ya. Ini yang diberi nama iprik Denpasar Moon. Ya. Ini yang mana awalnya dulu kecil ya, kecil sekali. Memang Pak Ade sendiri pingin ingin terlahirnya pohon-pohon lokal itu tidak kalah dengan pohon-pohon luar ya. Nah, ini ya produk pohon lokal ya, Pak Di. milik daerah kita sendiri ya, Indonesia, yang sering banyak di hutan-hutan, terutama tumbuh di mana? Di pohon-pohon itu loh. Pohon, kadang di gini tembok-tembok tuh ya. Benar. Jadi tumbuh di tembok-tembok, di pohon-pohon. Nah, ternyata bisa jadi bonsai. Nah, ternyata kita tuh punya jenis spesies yang luar biasa ya. Jadi jenisnya ini tanaman ini liar dia di alam kita, semesta kita. Tapi setelah dikemas, diproses, dirawat, ya sama kita juga merawat diri sendiri. Kalau dirawat bagus kan bagus ini. Bagus. Nah, sama dengan ini. Nah, ternyata di sini pada buktikan bahwa iprik itu bisa dibuat untuk pohon The Max. Nah, ini proses sudah 10 tahun. Ini bukti nyata real sudah kita kerjakan. Jadi secara fisiknya ini yang dilihat buat adik-adik. Kalau kita berbicara secara semu kan menghayal nih. Iya, menghayal. Tetapi fisiknya ada nih. Nah, ini nih. Ini fakta. Coba ukur tangannya biar teman-teman juga tahu tingginya berapa nih. Oke, kayak gini ya? 30 kan? Kurang lagi. Kurang ya? Kurang. 30 kurang. Jadi 28. Nah, keren deh ya, penasaran. Putar aja. Lihat. Nah.
Jadi semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Berapa tahun nih Pak De? 10 tahun. Dari ibu jadi gini. Ya, 10 tahun. Ini lingkaran batangnya sekarang 90. 90. Nah, perhatikan. Nah, di sini kita mengedepankan tahapan. Jadi kita bukan hanya berbicara, dan di sini benar-benar kita melakukan tahapan. Jadi tahapan kelihatan sekali. Kalau tahap itu kita bisa lakukan, kekarnya muncul, ya, kesan tuanya itu muncul di luar biasa. Kelihatan tua sekali. Terinspirasi? Inspirasi Nah, sekali. sama juga adik-adik teman-teman kita semua. Jangan takut menanam, proses silahkan. Jadi kalian kalau tidak mau proses, kapan punya pohon? Mulai menanam, dokumentasikan. Karena Dunting Mas akan menunggu. Siapa yang berhak? Mereka dah jadi master. Master the Mac menunggu. Buktikan karena mampu, buktikan Anda bisa. Secara fisik, realita. Karena rumah juga menunggu, betul nggak? Nah, jadi kembangkan budidaya, karena slogan The Mac itu jangan lupa, selamatkan Ibu Pertiwi, lestarikan alamku. Nah, jangan lupa ingat itu. Kalau kita sudah ingat slogan The Mac itu, kita akan pasti melestarikan alam semesta ini. Jadi minimal kita bisa menghijaukan daerah kita sendiri, menyelamatkan alam semesta kita. Nah, bukti nyata kayak seperti ini kita budidaya. Oh ternyata, ya jangan sampai hindari mendongkel ya, hindari ya. Mari kita berproses untuk berbudidaya. Jadi kalau kalian berbudidaya, kita kasih door prize loh, kasih hadiah rumah. Nah, kenapa tidak? Pohon kecil bisa dapat rumah dan nilainya juga nggak kalah dengan pohon besar. Realitas sudah ada. Dan jangan lupa The Mac akan selalu ada ya, akan hadir terus. Karena memang dari sarana prasarana semuanya kita udah setting untuk 30 tahun ke depan. Nah, masih takut untuk budidaya? Gimana? Ya, jadi boleh deh dipeluk aja biar tangannya. Kalau dipamerkan nggak boleh pegang pohon nih. Nah, kalau di sini Pak De bisa, nih peluk aja, pegang tangannya, masukin tangannya juga. Oh, segitu. Kalau di pameran memang dilarang untuk pegang pohon. Tapi kalau di studio silakan. Peluk aja, berfoto silakan juga. Dari sini deh, pegang nih, pegang dari sini. Nah, pegang dari sini. Ah, jadi di sini teman-teman, foto katanya, wah passion ini luar biasa ini. Jadi buat inspirasi ya. Nah ini, ya ini tahap-tahapannya. Mana tahapannya, Dik? Bisa tunjukkan mana tahapnya. Tahapannya mana? Kelihatan sekali kan? Di sini ya. Oh, itu potongan. Enggak, ini cabang-cabangnya kan? Oh, cabang. Nih, potongan semua ya. Nih. Nih. Potong-potongan yang ada poles-poles. Selap kambium tuh mulai tahapan itu. Jadi beringkat gitu. Emang luar biasa ya. Keren. Sangat beruntung saya Pak De, bisa lihat langsung. Jadi ada yang penasaran, kalau memang bisa datang, silahkan belajar diskusi sama Pak De. Jadi itu yang Pak De bisa berikan buat adik-adik ya, semoga bermanfaat ya. Nah tentunya tidak mesti harus iplik juga, mungkin sancang bisa diproses. Seperti tadi kita diskusikan waru ya. Jadi mungkin serut bisa. Yang penting bagaimana kita menguasai ilmu botaninya. Intinya pohon harus subur. Kalau pohon subur berarti cepat jadi. Tetapi kalau nggak subur, nah akan pernah jadi. Betul nggak? Nah itu luar biasa buat teman-teman ya. Jadi kalau yang lain model sancang nah kayak ini harus berani motong dulu deh. Motong. Ya bahan ini akarnya lumayan bagus di bawah. Cuman kita dari cabang belum dapat yang bagus. Kita buat cabang baru. Nah ini cabang pertama, ini cabang kedua, ini terusan mahkota. Nanti kita setelah tumbuh nanti kita los dulu biar besar. Ya, jangan takut mencoba. Siap, tapi keren ya. Keren. Semangat selalu. Ya teman-teman, saya rasa itu dulu ya dia buat diskusi ya. Silakan di sini biar ini ya. Jadi semoga terinspirasi. Dek, gimana kesan-kesannya? Sangat menginspirasi sekali Pak De, buat pohon kayak gini. Inginnya buat. Oh gitu. Nah kira-kira kalau ini jualnya berapa ya kalau laki? Ini teman-teman untuk belajar ya. Sementara Pak De nggak komersilkan ya. Ini untuk diskusi. Dan mungkin teman-teman kalau berkunjung bisa melihat langsung. Ya semoga dengan adanya pohon ini merasa terhibur dan terinspirasi untuk desain pohon-pohon
The Max ya. Ternyata memang kalau memang The Max itu kan pohonnya kan memang kecil ya. Dan bonsai kan dominannya kecil memang bonsai, ternyata bisa. Nih, saya ukur kembali teman-teman. Nah, ini nih, ini ya. Ini 30 cm, belum ada 30 cm. Dengan lingkar batang 90. 90. Keren kan? Luar biasa teman-teman. Salam The Max ya, sehat selalu ya. Gaspol.